Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngubah sebuah teka-teki visual jadi eksplorasi logika matematika yang jujur aja keren banget. Kita menyebutnya masalah knapsack. Jadi, siapkan pikiran analitis kalian dan mari kita mulai. Oke, mari kita selami ini. Coba bayangin deh, kalian lagi berhadapan sama sebuah dilema yang klasik banget. Kalian punya ruang yang super terbatas, tapi pengen dapat keuntungan atau nilai yang paling maksimal dari ruang itu. Pertanyaannya kelihatannya simpel sih, tapi jawabannya bener-bener nentuin kita menang atau kalah. Gimana caranya kita bisa dapat nilai uang paling besar dari sebuah tas ransil yang mutlak cuma bisa nampung beban maksimal 15 kilogram? Gak bisa lebih. Nah, coba lihat deh, di tengah-tengah ada tas ransel kuning yang mencolok banget dengan aturan ketat yang udah tertulis jelas 15 kilogram. Terus ada tanda tanya raksasa yang seolah-olah lagi nantangin kita nih. Di sekeliling tas itu ada 5 kotak yang warnanya, ukurannya, dan labelnya beda-beda. Tapi ingat, ini tuh bukan cuma gambar acak biasa ya. Ini sebenarnya adalah sebuah ekosistem pengambilan keputusan yang utuh. Untuk memecahkannya, kita harus perjelas dulu nih aturan mainnya. Inilah yang dinamakan masalah knapsack atau masalah tas punggung. Tujuannya spesifik banget. Kita harus pilih kombinasi barang yang paling pas buat dimasukin ke tas itu, supaya total nilai uangnya jadi setinggi mungkin. Tapi, nah ini tapinya. Ada satu aturan mutlak yang pantang dilanggar. Total berat dari semua barang yang kita pilih sama sekali nggak boleh lewat dari 15 kilogram. Sekali lewat, tasnya robek dan yah kita langsung kalah. Visual tadi memang bagus ya buat ngasih kita gambaran situasinya. Tapi, kalau kita mau mikir ala ahli matematika atau programmer sejati, kita harus ngubah kekacauan visual itu jadi sesuatu yang lebih terstruktur. Kita perlu mengekstrak data dari kotak-kotak yang bertebaran tadi, supaya kita bisa mulai ngitung dan bikin strategi yang matang. Nah, apa yang benar-benar menarik dari poin ini adalah gimana tiap kotak tuh punya karakteristik unik yang kayak saling bertentangan gitu. Kita punya 5 opsi nih. Kotak kuning nilainya $10, beratnya 4 kilogram. Terus kotak hijau, nah ini nilainya $4 tapi beratnya gila 12 kilogram. Kotak biru nilainya $2, beratnya 2 kilogram. Kotak abu-abu juga $2 tapi beratnya cuma 1 kilogram. Dan yang terakhir kotak orange nilainya $1 dan beratnya 1 kilogram. Oke, sekarang semuanya udah terpetakan dengan rapi kan? Seringnya nih pas kita ngadepin masalah mengepak barang, insting alami kita tuh suka nipu. Secara psikologis, banyak dari kita langsung mikir kalau barang yang ukurannya paling gede atau paling berat itu udah pasti yang paling penting dan harus diprioritasin. Jadi coba deh kita bikin eksperimen pemikiran sebentar. Apa yang bakal terjadi sama skor akhir kita kalau kita ngikutin insting itu dan langsung ngambil barang yang paling berat duluan? Coba kita fokus langsung ke si raksasa hijau ini. Kotaknya masif banget, beratnya 12 kilogram. Padahal, ingat kan batas maksimal tas kita itu cuma 15 kilogram. Artinya, kalau kita masukin kotak hijau ini, kita tuh langsung ngabisin hampir seluruh kapasitas tas. Cuma dalam satu langkah aja. Oke, kita jalanin ya simulasinya. Kita sebut aja ini strategi kelas berat. Langkah pertama, kotak hijau masuk. Sekarang tas kita udah nanggung beban 12 kilogram dengan nilai $4. Sisa kapasitas? Tinggal 3 kilogram aja. Di langkah kedua, kita cari nih kotak yang muat di ruang 3 kilo itu. Masuklah kotak biru yang beratnya 2 kilogram dan nilainya $2. Ruang kita sisa 1 kilo nih. Lanjut ke langkah ketiga, kita sikat habis sisa ruang itu pakai kotak abu-abu yang beratnya pas 1 kilogram, nilainya $2. Dan boom! Tas kita sekarang penuh sesak di angka 15 kilogram. Bener-bener nggak ada sisa ruang sama sekali. Dan inilah hasil akhirnya. Kalau kita jumlahin nilai dari si kotak hijau, biru, dan abu-abu tadi, kita dapat total $8. Strategi kelas berat ini sebenarnya ngasih kita semacam garis dasar ya. Ini patokan skor yang sekarang jadi tugas utama kita buat dikalahin. Pertanyaannya, apa $8 ini benar-benar hasil terbaik yang bisa kita capai? Tentu aja enggak. Kegagalan strategi barusan tuh kelihatan jelas banget kalau kita bandingin langsung dua barang yang paling mencolok ini. Coba deh lihat kotak hijau dibandingin sama kotak kuning. Kotak hijau ngabisin 12 kilogram, cuma buat ngasih kita $4. Sementara itu, si kotak kuning ngasih kita $10 utuh, padahal beratnya cuma sepertiga dari si hijau, yaitu 4 kilogram aja. Ini benar-benar ngebuktiin satu hal penting. Berat atau ukuran fisik itu sama sekali nggak berbanding lurus sama nilai sebenarnya. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat cemerlang sebuah konsep yang sering disebut ahli matematika sebagai kepadatan nilai, atau gampangnya rasio nilai per beratnya.
Coba kita evaluasi ulang daftarnya. Kotak kuning tuh jawarannya. Dia ngasih kita $2,5 untuk setiap kilogramnya. Kotak abu-abu juga efisien banget loh, $2 per kilo. Biru dan oranye, ya masuk kategori standar lah. Tapi kotak hijau, jujur aja itu jebakan. Nilainya ancur banget karena dia super boros kapasitas. Berbekal wawasan matematis baru ini, kita harus ubah paradigma kita nih. Kita buang jauh-jauh insting lama soal ukuran fisik. Dan sepenuhnya pindah ke strategi yang ngandelin nilai uang murni. Gimana kalau alih-alih ngejar yang paling berat, kita mulai mengepak tas berdasarkan barang dengan nilai mutlak paling tinggi duluan? Masuk akal kan? Jadi, di strategi baru ini, kotak kuning bakal jadi semacam jangkar atau fondasi utama kita. Kotak yang nilainya $10 tapi beratnya cuma 4 kilogram ini wajib banget jadi barang pertama yang masuk ke tas. Di sini, kita benar-benar memprioritaskan kualitas daripada sekedar menuhin tempat. Mari kita lihat aksi dari strategi mengutamakan nilai ini. Langkah pertama, amankan si kotak kuning. Bam, kita langsung dapat $10 dan coba tebak, kita baru pakai 4 kilo dari kuota 15 kilo kita. Masih nyisa ruang lega banget 11 kilo. Nah, ini momen krusialnya. Karena sisa ruang kita cuma 11 kilo, si kotak hijau raksasa yang 12 kilo itu otomatis langsung tereliminasi dari permainan. Ya, keputusan kita ngambil kotak kuning secara nggak langsung udah ngebebasin kita dari beban si kotak hijau yang nggak efisien itu. Terus kita lihat yuk gimana sisa barang lainnya ngisi tas ini. Kan masih ada kapasitas 11 kilogram tuh. Langkah selanjutnya, kita masukin kotak biru. Nambah deh $2. Sisa kapasitas jadi 9 kilogram. Terus kita masukin si kotak abu-abu yang super ringan itu, dapat tambahan $2 lagi. Sisa kapasitas 8 kilo. Terakhir, ya udah kita cemplungin aja kotak oranye yang kecil itu, nambah $1. Percaya nggak? Tas kita tuh masih punya ruang kosong sebesar 7 kilogram loh. Dan disinilah bagian yang paling gokil. Kita udah masukin 4 dari 5 barang yang ada. Satu-satunya barang yang ditinggal ya cuma kotak hijau besar yang dari awal emang pengen kita hindari. Intinya, kita udah kehabisan barang di meja. Bener-bener udah nggak ada lagi yang bisa dimasukin ke ransang kuning itu. Coba renungin angka ini bentar deh. 8 kilogram. Cuma itu total berat semua barang yang kita bawa. Padahal batas maksimal kita itu 15 kilogram kan? Artinya apa? Secara fisik, tas ransel kita ini sebenarnya hampir setengahnya kosong, ruangnya masih lega banget. Tapi, coba lihat total hadiahnya, $15. $10 dari kotak kuning, tambah 2 dari yang biru, 2 lagi dari abu-abu, dan 1 dari yang oranye. Ini tuh skor maksimum yang mutlak, dan bener-bener nggak bisa diganggu-gugat buat masalah ini. Kita ngalahin skor $8 dari eksperimen pertama tadi dengan sangat telak. Jauh banget perbedaannya. Kontras antara dua pendekatan ini tuh bener-bener luar biasa dan ngasih pelajaran banget. Strategi pertama, bikin tas kita penuh sesak ampun-ampunan sampai batas 15 kilo, tapi kita cuma bawa pulang $8. Nah, strategi kedua, si pendekatan matematis yang optimal ini, bikin kita nenteng tas yang setengah kosong, kerasa jauh lebih ringan di punggung, tapi dompet kita hampir 2 kali lipat lebih tebal dengan $15. Sebenarnya teka-teki ini tuh lagi mainin trik psikologis yang lumayan dalam di otak kita. Pas ada yang bilang ke kita, "Hey, tas ini bisa nampung 15 kilo loh." Otak kita tuh entah gimana salah nangkap dan ngerasa, "Wah, gue harus ngisi tas ini sampai pas banget 15 kilo." Masalah knapsack ini ngebuktiin kalau obsesi kita buat menuhin ruang atau kapasitas justru sering bikin kita buta sama tujuan aslinya, yaitu memaksimalkan nilai. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Jangan pernah ketukar antara aktivitas dan produktivitas atau antara sekedar berat dan nilai. Ingat kan, dari awal tujuannya itu dapat total dolar paling tinggi, bukan sok kuat ngangkat beban paling berat. Efisiensi dan kecerdasan kita milih barang berdasarkan kepadatan nilai bakal selalu menang telak, dibandingin cuma sekedar unjuk tenaga buat menuhin ruang kosong. Coba deh, untuk terakhir kalinya kita perhatiin lagi susunan pemenang kita di ilustrasi ini. Si kotak kuning ini benar-benar jadi ujung tombak atau penggerak utama keuntungan kita. Terus kotak biru, abu-abu, dan oranye masuk melengkapi sisanya dengan super elegan dan efisien. Ninggalin si kotak hijau yang boros tempat itu di luar rencana. Ini tuh benar-benar harmoni yang sempurna dari matematika terapan. Dan jujur aja, logika masalah knapsack ini nggak cuma mentok di buku teks sekolah atau ilmu komputer doang. Ini tuh metafora yang kuat banget tentang cara kita ngejalanin hidup. Coba bayangin, waktu dan energi kalian itu adalah tas ransel berkapasitas 15 kilogram tadi. Pertanyaannya buat kalian sekarang. Di bagian mana sih dalam keseharian kalian maksain diri mikul masalah atau tugas-tugas hijau yang super berat?
Tugas yang ngures banget waktu dan tenaga, tapi ngasih nilai yang dikit banget. Terus, kotak kuning berharga mana yang malah kalian abaikan, cuma gara-gara ngerasa udah nggak ada sisa ruang lagi di pikiran. Coba deh dipikirin lagi. Terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi kita kali ini. Pastikan kalian selalu mengepak hal-hal yang benar-benar berharga di hidup kalian ya.